Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan kedua di bab 5 dengan judul It's a Beautiful Day. Di pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang adjectives atau kata sifat dan bagaimana meletakkannya di dalam kalimat. Are you ready? Let's get started. Adjectives memberi sifat pada kata benda. Contohnya pada dua kalimat berikut ini. Pada kalimat pertama, ada kalimat Jane rajin. Dalam bahasa Inggrisnya, Jane is diligent. Rajin merupakan sifat dari Jane. Sedangkan pada kalimat kedua, Jason adalah anak laki-laki yang tampan. Dalam bahasa Inggrisnya, Jason is a handsome boy. Di contoh yang kedua ini, handsome memberikan sifat pada boy-nya atau pada anak laki-lakinya. Dijadikan satu menjadi a handsome boy. Nah, ini berarti memberikan keterangan kepada Jason. Jason is a handsome boy. Jason adalah seorang anak laki-laki yang tampan. Selanjutnya, bagaimana kita meletakkan adjectives pada kalimat pertama dan kedua? Kita lihat yang berikut ini. Cara meletakkan adjective yang pertama yaitu dalam nominal sentence. Dalam nominal sentence, adjective diletakkan setelah to be. To be di sini bisa menggunakan is and are untuk simple present, atau was, were untuk simple past, atau be itu sendiri. Contohnya, the living room is big. Ruang tamu itu besar. I am thirsty. Saya haus. Brian and Andy are smart. Brian dan Andy pintar. The cats are funny. Kucing-kucing itu lucu. Nah, kata-kata yang di garis bawah adalah kata sifat, seperti big, thirsty, smart, dan funny. Kata-kata sifat itu tadi diletakkan setelah to be, is, am, dan are. Untuk contoh yang lain, kita lihat pada slide yang berikutnya. She is beautiful. Dia cantik. Perhatikan kata yang di garis bawah. Kata yang di garis bawah adalah adjectives atau kata sifat. Sedangkan yang berwarna merah adalah to be. To be is digunakan untuk subjek he, she, dan it. Am digunakan untuk subjek I, dan are digunakan untuk subjek you, they, dan we. The book is thick. Buku itu tebal. The snake is dangerous. Ular itu berbahaya. I am happy. Saya senang atau gembira. I am patient. Saya sabar. I am curious. Saya penasaran. They are handsome. Mereka tampan. The flowers are colorful. Bunga-bunga itu berwarna-warni. The butterflies are pretty. Kupu-kupu itu cantik. Cara meletakkan adjektif yang kedua yaitu adjective in a noun phrase atau adjektif di dalam noun phrase. Noun phrase ini yaitu frase kata benda. Frasa kata benda bukan kalimat secara utuh, melainkan hanya frasa saja.
di mana frase ini berfungsi sebagai kata benda. Oleh karena itu dinamakan frase kata benda atau noun phrase. Untuk membentuk noun phrase diperlukan adjektif, yaitu adjektif yang ditambahkan dengan noun atau kata benda. Contohnya adalah honest boy. Honest boy ini adalah noun phrase yang terdiri dari kata honest sebagai adjective atau kata sifat yang ditambahkan dengan kata boy sebagai noun atau kata benda. Sehingga honest boy berarti anak laki-laki yang jujur. Jadi kalau kalian menerjemahkan kemudian ada kata yang pada kalimat itu, maka kalian bisa menggunakan noun phrase. Contohnya, cute rabbit, kelinci yang lucu. Big house, rumah yang besar. Diligent students, siswa-siswa yang rajin. Berikut adalah contoh-contoh noun phrase beserta artinya. Short hair, rambut pendek. Short di sini sebagai adjective dan hair sebagai noun. Long neck, leher panjang. Long atau panjang di sini adalah kata sifatnya atau adjektifnya. Sedangkan neck atau leher adalah kata bendanya atau noun. Expensive car, mobil mahal. Yang mana yang adjektifnya? Good. Adjektifnya yaitu kata expensive. Sedangkan nounnya adalah kata car. Blue t-shirt, kaos biru. Delicious food, makanan yang enak. Selanjutnya adalah contoh kalimat membuat noun phrase dengan adjectives. Acuannya kita ambil dari sentence 1, yaitu dari nominal sentence yang kita bahas pertama tadi, kemudian dijadikan kalimat yang ada noun phrase-nya. Contohnya adalah my cat is cute. Kucing saya lucu. Lucu atau cute di sini adalah adjektif atau kata sifat, sedangkan cat atau kucing di sini adalah noun atau kata benda. Jika digabungkan menjadi noun phrase dalam kalimat menjadi I have a cute cat. Saya mempunyai seekor kucing yang lucu. Cute cat ini adalah noun phrase-nya. Contoh yang lain, this car is expensive. Mobil ini mahal. Dalam kalimat ini ada adjective atau kata sifat expensive dan kata benda car. Maka noun phrase-nya menjadi expensive car. Contoh kalimatnya, it is an expensive car. Ini adalah mobil yang mahal. Selanjutnya, Dayu's house is big. Rumah Dayu besar. Kata big adalah adjektif, sedangkan house adalah noun. Jika dijadikan noun phrase menjadi big house, rumah yang besar. Kalau contoh kalimatnya, Dayu has a big house. Dayu mempunyai rumah yang besar. Yang keempat, your handwriting is good. Tulisan tanganmu bagus. Contoh noun phrase dalam kalimatnya, you have a good handwriting. Kamu mempunyai tulisan tangan yang bagus. Contoh kalimat yang terakhir, my sister's hair is long. Rambut saudara perempuan saya panjang. Contoh noun phrase dalam kalimatnya yaitu my sister
has a long hair. Long hair ini adalah noun phrase-nya. Long hair artinya rambut yang panjang. My sister has a long hair artinya saudara perempuan saya mempunyai rambut yang panjang. Contoh lain kalimat yang menggunakan noun phrase adalah those beautiful paintings are expensive. Kata yang diberi warna merah di sini adalah noun phrase-nya. Ingat, noun phrase terdiri dari adjektif yang ditambah dengan kata benda atau noun. Beautiful paintings, lukisan-lukisan yang cantik. Those beautiful paintings are expensive. Lukisan-lukisan yang cantik itu sangat mahal. That big house belongs to Randy. Rumah besar itu kepunyaan Randy. The red car is missing. Mobil yang berwarna merah menghilang. Untuk tugas kalian, please write the sentences in English. Tuliskan kalimat-kalimat berikut dalam bahasa Inggris menggunakan adjectives dan noun phrase yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Tulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim ke Google Classroom beserta foto kalian pada saat mengerjakan tugas. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Minggu depan, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ask for and give information related to the qualities of animals. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.